Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... United bangkit, menang di menit-menit akhir merupakan tradisi setan merah. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengaku sangat senang dengan kemenangan timnya melawan Southampton kemarin malam. Ia menyebut timnya menunjukkan DNA Manchester United, yaitu tim yang tidak pernah menyerah di laga itu. Mengunjungi St Mary Stadium kemarin malam, Manchester United mendapatkan situasi yang cukup sulit. Mereka harus tertinggal 0-2 dari sang tuan rumah saat pertandingan babak pertama selesai. Di babak kedua, United berhasil membalikkan keadaan. Sepasang gol Edinson Cavani dan satu gol Bruno Fernandes membuat setan merah menang dengan skor 3-2. Solskjaer merasa senang timnya mampu comeback di laga ini. Ini adalah momen yang begitu luar biasa, ujar Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer merasa lega timnya bisa meraih kemenangan setelah tertinggal. Ia menilai setan merah menunjukkan karakter tim mereka yang tidak mudah menyerah. Kami berharap bisa menghibur para fans kami yang biasanya datang ke stadion, karena hari ini kami menunjukkan performa yang sangat bagus. Kami menunjukkan tradisi Manchester United, yaitu tidak pernah menyerah dan juga membuat comeback. Ini adalah comeback yang fantastis dan menang di menit-menit akhir terasa brilian. Solskjaer juga menilai performa timnya sudah semakin membaik dari hari ke hari, jadi ia berharap setan merah bisa lebih bertaji di masa depan. Sangat menyenangkan rasanya bisa meraih 3 poin seperti yang kami lakukan hari ini. Menang di menit-menit akhir adalah tradisi klub ini. Kami sudah semakin membaik sebagai sebuah tim. Kami terus berkembang dan saya ingin melihat tim ini terus berkembang, ujar Ole Gunnar Solskjaer. Bruno Fernandes angkat bicara mengenai Donny van de Beek yang menjadi tandem bermainnya. Playmaker Manchester United, Bruno Fernandes memberikan pandangannya mengenai Donny van de Beek. Ia menilai sang gelandang adalah pemain yang bagus seperti gelandang-gelandang United lainnya. Van de Beek merupakan salah satu amunisi terbaru Manchester United. Di awal musim ini, ia masih belum mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain di skuad setan merah. Namun satu pekan terakhir, Van de Beek 2 kali diberi starter oleh Solskjaer. Ia bermain dengan apik saat membantu United menang melawan Southampton dan Istanbul Basaksehir. Fernandes menyebut bahwa sang gelandang memang memiliki kualitas yang ciamik. Semua gelandang di tim kami memiliki kualitas yang bagus, begitu pula dengan Donny, ujar Fernandes kepada MU TV. Fernandes menyebut bahwa ia dan Van de Beek bisa bermain bersama dalam satu tim, meski posisi mereka sebenarnya mirip satu sama lain. Kami tahu bahwa kami bisa bermain bersama, dan begitu juga dengan pemain lain di tim ini. Semua pemain kami memiliki kualitas untuk bermain dan kami saling mengenal satu sama lain. Kami bisa bermain dengan 3 gelandang seperti hari ini, lalu di pertandingan berikutnya menggunakan 3 atau 4 gelandang. Itu bukan masalah bagi kami karena kami memiliki kualitas dan kami bisa bermain bersama di atas lapangan dan semua di antara kami bisa menjadi pembeda. Fernandes pribadi enggan menyoroti performa Van de Beek saja saat United menang melawan Southampton. Ia menilai Nemanja Matic dan Fred turut berkontribusi untuk kemenangan ini. Donny bermain dengan sangat baik hari ini, namun Fred dan Matic juga sangat penting bagi kami. Mereka bekerja keras dan mereka juga menenangkan permainan kami dan mengalirkan bola. Di babak kedua, peran mereka sangat krusial karena mereka merebut banyak bola dan juga banyak berlari, ujar Bruno Fernandes. Manchester United berencana akan barter Eric Bailly dengan Pau Torres. Manchester United nampaknya benar-benar kepincut dengan Pau Torres. Setan merah dilaporkan siap menyerahkan Eric Bailly ke Villarreal agar mendapatkan jasa sang bek. Sejak musim panas kemarin, Manchester United diketahui tengah berburu bek tengah baru. Setelah performa lini pertahanan mereka cenderung kurang stabil, ada satu nama bek yang belakangan cukup sering dikaitkan dengan United. Ia adalah bek muda milik Villarreal, Pau Torres. Tim Talk mengklaim bahwa United sangat tertarik merekrut bek muda Villarreal itu. Mereka bahkan siap menumbalkan Eric Bailly untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Torres. Ia menilai sang bek muda memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Selain itu ia dinilai cocok dalam skema yang dirancang Solskjaer. Itulah mengapa sang manajer ingin memboyongnya dari Villarreal. Demi mendapatkan Torres, United berencana untuk menukarkan bek milik mereka, Eric Bailly, ke Villarreal. Bailly merupakan salah satu bek tengah setan merah. Namun performanya yang kurang stabil membuatnya
lebih banyak duduk di bangku cadangan, itulah mengapa Solskjaer akan mencoba menawarkan Bailly ke Villarreal sebagai pengganti Torres. Villarreal bukan klub yang asing bagi Bailly, pasalnya sang bek sempat beberapa tahun membela The Yellow Submarine sebelum bergabung dengan United di tahun 2016. Nonton Manchester United tak baik untuk kesehatan dan membuat fans jantungan, ungkap Roy Keane. Performa naik turun United di bawah arahan Solskjaer membuat Keane mengeluarkan unek-uneknya. Menonton Manchester United adalah aktivitas yang tidak baik untuk kesehatan, dan membuat semua orang jantungan, demikian diungkapkan oleh legenda setan merah Roy Keane. Manchester United arahan oleh Gunnar Solskjaer menjalani performa campur aduk di musim ini, yang membuat mereka sempat bercokol di papan bawah Liga Premier Inggris. Di laga terbaru melawan Southampton, inkonsistensi itu kembali terlihat di mana United sempat tertinggal 2-0 saat turun minum sebelum akhirnya menang dramatis 3-2 yang diinspirasi oleh striker pengganti Edinson Cavani. Meski United menang, Keane tetap melemparkan kritik lantaran mereka menyia-nyiakan sejumlah peluang emas di babak pertama, seperti melalui Mason Greenwood dan Bruno Fernandes. United punya banyak peluang, kata Keane kepada Sky Sports. Menonton Manchester United tidak baik untuk kesehatan Anda. Mereka dengan mudah kebobolan gol-gol payah, tapi mereka sendiri sebetulnya punya peluang bagus yang tak mampu dimaksimalkan. Yang menjadi masalah adalah Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dari tim United ini. Sebelum laga, Ole dan David De Gea mengatakan bahwa mereka butuh konsistensi, tapi itu tidak terjadi. Di laga ini, De Gea ditarik keluar di babak pertama dan digantikan oleh Dean Henderson setelah lututnya terbentur mistar ketika mencoba menepis tendangan bebas James Ward-Prowse. Keane, yang kerap mengkritik De Gea, menilai gol kedua Southampton itu lebih disebabkan karena kecerobohan Fred yang melanggar Moussa Djenepo, sehingga menghasilkan tendangan bebas itu. Dia, Ward-Prowse, adalah salah satu yang terbaik di Eropa dengan tendangan bebas itu. Saya kecewa dengan kiper karena tak mampu menepisnya, tapi saya lebih kecewa dengan Fred yang begitu malas dan ceroboh, ungkap Roy Keane. Setelah jadi pahlawan Manchester United, Cavani terancam hukuman berat dari FA. Edinson Cavani baru saja menjadi pahlawan Manchester United, namun, penyerang Uruguay terancam mendapat hukuman dari Asosiasi Sepak Bola Inggris setelah diduga menggunakan sebuah istilah rasial dalam unggahannya di media sosial. Cavani menjadi bintang dalam pertandingan tersebut. Mantan pemain PSG itu membuat gol dan 1 assist untuk Setan Merah. Torehan itu membuat United membalikkan keadaan dari ketertinggalan 2 gol di babak pertama. Setan Merah tertinggal lebih dulu lewat gol Jan Bednarek dan James Ward-Prowse. Usai pertandingan, Cavani langsung mengunggah foto aksinya melawan Southampton di akun Instagramnya. Pemain 33 tahun itu mendapat banyak ucapan selamat atas aksinya tersebut, akan tetapi Cavani terlihat membalas ucapan selamat dari para penggemarnya di Instagram dengan menggunakan istilah Spanyol negrito, yang artinya hitam. Cavani sendiri sudah menghapus postingan tersebut. Istilah tersebut pernah digunakan oleh rekan senegaranya, Luis Suarez, kepada Patrice Evra pada 2011 silam. Mantan pemain Liverpool tersebut akhirnya didenda £40.000 dan dihukum larangan bermain di 8 pertandingan. FA belum mengomentari masalah ini, namun, menurut Sky Sports, FA dipercaya akan melakukan investigasi untuk menyelidiki unggahan Cavani tersebut. FA sudah mengeluarkan peraturan menjelang musim ini yang melarang bahasa dan perilaku rasial serta diskriminatif di media sosial. Jika ada yang melanggar maka mendapatkan hukuman minimal larangan bermain 3-8 kali pertandingan. Musim lalu Bernardo Silva dari Manchester City dan Dele Alli dari Tottenham pernah diskor 1 pertandingan setelah melanggar peraturan anyar FA tersebut.